Pemanggil Jenius Akademi Necromancer. Bab 26. Simon memberikan pendapat. Jadi masalahnya Meilin tidak bisa menghindari serangan Cyclops kan? Lalu aku bisa membantunya dengan sihir pemanggilan. Bagaimana, kerangka? Aku akan menghabisi undead untuk mengalihkan perhatian Cyclops sementara Meilin menyiapkan Dark Flare dan menyerangnya. Tidak dapat disangkal bahwa Dark Flare milik Meilin adalah cara menyerang yang paling efektif di grup 7 saat ini. Dan jika melindungi Meilin adalah sebuah masalah, Simon bisa mengambil tindakan dalam hal pemanggilan. Dia tidak hanya bisa menarik perhatian, tapi dia juga bisa menerima serangan yang ditujukan padanya dengan undetnya. Oh, Meilin tersenyum puas. Sekarang kamu sedang berbicara. Jadi tiket masuk khusus adalah tiket masuk khusus, ya? Tidak, solusi terhadap masalah terpenting dalam kelangsungan hidup Meilin tampaknya mulai terlihat. Tidak ada ide bagus lainnya, jadi Rick harus menerima perannya juga. Meilin menoleh, wajahnya berseri-seri. Bagaimana denganmu, Chami? Apakah ada keterampilan mengikat dalam hemomansi? Chami Bares menggaruk sisi kepalanya dan tersenyum. Sihir darah adalah studi serbaguna, benar-benar berfokus pada serangan jadi, aku pikir akan lebih baik bagi aku untuk menggunakan kutukan saja. Meilin mengangguk, puas, dan kali ini menatap Rick. Rick, yang memaksakan gagasan itu, akhirnya menghela nafas panjang dan mengundurkan diri. Aku akan melatih knalpot selama seminggu. Mehaem, itu demi kebaikan tim, kata Meilin sambil menjadi bersemangat. Simon menghibur Rick sambil tersenyum. Kami belum menyelesaikan strateginya. Kita masih punya waktu hingga kelas penilaian strategi berikutnya, jadi mari terus berpikir. Ya, setelah menjawab itu, Rick melihat Simon dari sudut pandang baru. Pemimpin kelompoknya adalah Meilin, tetapi Simonlah yang mengoordinasikan perbedaan antar anggota dan memunculkan suasana seperti pemimpin sejati. Dan sementara itu, dia juga mengambil apa yang dia bisa. Jika dia bisa melindungi Meilin, yang merupakan inti serangan, dengan undetnya, evaluasi tinggi dalam nilai kerja tim pasti terjamin. Saat mereka mendiskusikan secara spesifik, bel berbunyi, menandakan akhir kelas. Jen bangkit dan berkata, di kelas berikutnya, siapkan presentasi 10 menit tentang cara berburu Cyclops. Peran masing-masing anggota dan ilmu hitam yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dalam dokumen. Itu saja. Petik 2. Terima kasih untuk kelasnya. Wajah Simon yang serius dari diskusi itu akhirnya menyeringai lebar. Momen akhir kelas tetap menyenangkan tidak peduli berapa kali dia menikmatinya. Lari, Simon, kata Rick sambil merogoh tasnya. Ada steak hamburger terbatas di restoran 3. Simon tersenyum dan berdiri. Aku tidak boleh melewatkannya. Setelah selesai makan, Simon dan Rick tiba di ruang kuliah Poisonous Alchemy, tempat kelas terakhir hari itu akan diadakan. Tepatnya, itu bukanlah ruang kuliah, tapi sebuah tempat bernama Lab Kedua Alkimia Beracun, dan pot ajaib besar ditempatkan di bawah meja tulis. Saat Simon dan Rick sedang membongkar barang-barang mereka sambil duduk di tengah. Hai, pedagang. Meilin memasuki ruang kuliah dengan mata terbelalak. Chami Bares mengikuti di sampingnya sambil tersenyum. Informasimu salah. Kamu bilang ada steak hamburger di restoran 3, bukan? Itu bahkan tidak ada dalam menu. Rick terkikik. Itu terjual habis dalam 5 menit dan langsung dihapus dari menu. Ah, sangat menyebalkan. Itulah kenapa kamu harus lari gila-gilaan ke jalan pintas seperti aku dan Simon. Aku tidak tahu cara seperti itu. Apakah itu akan membunuhmu jika kita pindah bersama? Rick melambaikan tangannya. Apa, kamu ingin makan bersama kami juga? Itu terlalu banyak. Jangan bersikap seolah-olah kita mengenal satu sama lain kecuali di sihir hitam pemula. Aku juga tidak menyukainya. Meilin mengatakannya dan membongkar barang-barangnya di kursi sebelah Simon. Tapi, tidak ada yang bisa aku lakukan sampai penilaian kinerja Cyclops, aku akan menjelaskannya. Jika kalian tidak kooperatif dan menurunkan nilaiku, aku tidak akan duduk diam saja. Wah, menakutkan sekali, kamu tidak akan hanya duduk santai dan apa. Saat dia berdiri diam tanpa berkata-kata, Rick mendekat dan menajamkan telinganya. Aku akan mendengarkanmu baik-baik. Terus, apa yang akan kamu lakukan? Tenang dan katakan. Sambil menggeram, dia berkata, aku akan mengutukmu. Aku akan menempatkan 100 boneka terkutuk di kamarmu. Rick tertawa. Sebelumnya,
Kamu akan terjebak dalam jaringan informasi aku dan ditangkap karena membobol asrama pria, atau ditemukan tewas karena Kajan Edvald yang marah. Siapa Kajan Edvald? Seseorang tertentu. Rick menyeringai dan menopang bagian belakang kepalanya dengan tangannya. Siapa mereka? Meilin berteriak pada Rick untuk memberitahunya, dan Rick menggodanya bahwa dia tidak akan melakukannya. Saat mereka bertengkar seperti anak-anak, mata Chamibares dan Simon bertemu. Dia tersenyum dengan matanya. Halo, halo. Beberapa saat kemudian, mahasiswa lain masuk, dan ruang kuliah menjadi penuh. Kemudian, Profesor Alkimia Beracun memasuki ruang kelas juga. Siapa ketua kelas di kelas ini? Nama profesornya adalah Lang Strauss, seorang ahli nujum tua dengan tubuh kurus, punggung bungkuk, dan penampilan keriput. Kami belum memilikinya. Kalau begitu, mulai sekarang, lakukan salam. Ya Pak. Jami Victoria berdiri. Semuanya, berdiri. Tunduk pada profesor. Halo Pak. Ya, selamat datang. Lang adalah satu-satunya profesor di Kizen yang membuat siswanya berdiri tegak dan membungkuk ke arahnya. Dia perlahan naik ke peron dengan tongkatnya. Jadi, apa kelasmu? Lagi. Kami kelas A. Oh benar. Apakah ini kelas pertama untuk kelas A? Ya kau benar. Lang berkata sambil membuka buku pelajaran. Kalau begitu semuanya, silakan buka halaman 1 buku teks. Lang kemudian mulai membaca buku teks dengan nada pelan. Dampaknya luar biasa, 10 menit setelah kelas dimulai, mata para siswa mulai terkulai. Kekuatan destruktif dari cara bicaranya dan memperlambat ketegangan kelas benar-benar luar biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia hampir suka menyemprotkan gas tidur dari mulutnya. Oleh karena itu alkimia beracun bukan hanya tentang menangani racun. Menggabungkan dan menyusun berbagai ramuan untuk tertidur. Tiba-tiba kepala Rick terjatuh. Simon tertawa masam dan memukul Rick dengan sikunya untuk membangunkannya. Ia bangun karena kaget, namun kepalanya kembali tertunduk dalam 5 menit, membuat usaha Simon menjadi sia-sia. Berkedok membaca buku teks, penjelasan teoritis yang membosankan berlanjut selama 40 menit. Setengah dari siswa sedang meletakkan kepala mereka di meja mereka. Lang mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu kita akan mencoba membuat ramuan racun tingkat rendah yang tertulis di buku pelajaran. Akhirnya, latihan praktis. Para siswa yang tertidur mengangkat kepala mereka satu persatu. Asisten pengajar yang pertama kali mulai bekerja sejak kelas dimulai, bergerak cepat dan meletakkan bahan ramuan di depan meja siswa. Kalau begitu kita mulai, mari kita lihat. Menyeduh ramuan membutuhkan pengukuran yang menyeluruh dan regulasi kuantitatif dengan pengukuran dan penataan yang menyeluruh adalah yang paling penting. Siswa secara akurat mengukur bahan dengan alat pengukur di satu sisi. Para asisten mengisi panci dengan air dan mengiris, jamur guro dan beracun, dan lidah katak. Dan selanjutnya adalah batuk. Batuk. Tiba-tiba, Lang membungkukkan punggungnya dan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Batuk. Batuk. Keaf, kueh, batuk, mata para siswa keluar dari rongganya karena terkejut, dan asisten guru bergegas masuk untuk memeriksa kondisi Lang. Ada sesuatu seperti darah ungu di tangannya saat dia terbatuk. Profesor, kamu terlalu memaksakan diri. Kamu harus istirahat, kata asisten itu. Lang menggelengkan kepalanya meskipun dia sedang batuk. Tidak, itu tidak mungkin. Kelas tidak akan berjalan tanpaku. Ini akan menjadi latihan praktis sekarang. Kita bisa melakukannya di bawah kendali kita, kamu perlu menjaga kesehatan kamu. Setelah berulang kali dibujuk dengan sungguh-sungguh oleh asisten guru, akhirnya Lang keluar kelas dengan didukung asisten guru lainnya. Para siswa mengedipkan mata, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan bukannya Lang, seorang asisten berambut merah berdiri di peron. Dia menghela nafas kecil dan menemukan seorang siswa laki-laki yang masih tertidur di antara para siswa. Dia dengan ringan mengangkat buku teks yang berat itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah siswa itu. Membanting, buku teks itu menabrak meja siswa laki-laki, dan dia terbangun karena terkejut. Semuanya, berdiri, berdiri. Para siswa kembali sadar dan melompat berdiri. Asisten berambut merah itu melipat tangannya dan menatap tajam ke arah para siswa. Sikap kasar macam apa yang kamu tunjukkan kepada profesor, kelas A? Tidur di meja karena kelasnya membosankan. Bagaimana bisa bajingan busuk seperti kalian menjadi murid Kizen? Sebuah kekuatan yang luar biasa.
Semua orang berdiri tegak dengan wajah tegang. Dia tetap diam dan meletakkan tangannya di dahinya seolah mencoba menenangkan diri. Mari kita menjaga sopan santun satu sama lain. Apakah kamu mengerti? Ya Bu, duduk. Para siswa yang tiba-tiba bertingkah laku mengambil tempat duduk mereka. Dia menghela nafas panjang dan mengikat rambutnya dengan ikat rambut. Aku asisten Profesor Lang, Franziska Velmont. Mulai sekarang, aku akan memimpin kelas atas nama Profesor Lang. Produk untuk latihan ini adalah ramuan racun tingkat rendah. Tolong tutup buku pelajaranmu. Siswa menutup buku pelajarannya dengan wajah bingung. Dia mengambil kapur dan berjalan ke papan tulis. Faktor terpenting dalam menyeduh ramuan bermutu rendah adalah respons fleksibel pembuatnya, bukan kontrol variabel dengan takaran menyeluruh dan penyatuan langkah. Air di dalam panci seharusnya sudah mendidih sekarang. Tambahkan kekuatan salamander dan kekuatan jelai dari paket bahan di sebelah kiri kamu. Salah satu siswa mengangkat tangannya. Berapa banyak yang harus kita masukkan? Jumlahnya tidak penting. Tambahkan sebanyak yang kamu mau. Simon dan para siswa dengan leluasa memasukkan materi, mengikuti instruksi Franziska. Tak lama kemudian, panci ajaib Simon berubah menjadi hijau dan mulai berbau pahit. Nah, bagi siswa yang melihat asap biru keluar dari panci, silakan angkat tangan. Sekitar separuh siswa mengangkat tangan. Para siswa ini akan membuat ramuan racun dengan efek melumpuhkan. Bagaimana dengan siswa yang mengeluarkan asap hijau dari panci? Sisanya, termasuk Simon, mengangkat tangan. Para siswa dengan asap hijau akan membuat ramuan racun dengan sakit kepala akut dan efek halusinogen. Ini berguna melawan penyihir atau ahli nujum. Para siswa berkedip dan saling memandang. Memang benar, ini adalah pengetahuan yang tidak ditemukan dalam buku teks atau pembelajaran sebelumnya. Dia turun dari peron dan bergerak mengelilingi para siswa, menuangkan informasi seperti meriam yang ditembakkan dengan cepat. Siswa yang berasap hijau, harap melepas jaket seragammu dan menggantungnya di kursimu. Para asisten akan menyiapkan materi tambahan. Mulai sekarang, langkahnya akan sama untuk semua orang. Gunakan sendok untuk menghilangkan minyak yang menyebar tipis di permukaan cairan. Asam lemak nabati membuat racun menjadi kurang ampuh. Terus aduk, kamu perlu mengaduknya terus-menerus sampai ramuannya menghasilkan konsistensi kental. Jika panasnya terlalu kuat, ramuannya bisa mengeras, jadi harap berhati-hati dalam mengendalikan apinya. Mungkin karena kelas Lang yang hanya membuat siswanya mengantuk, kelas Franziska penuh warna dan bahkan dinamis. Ia pun penuh semangat mengajar murid-muridnya sambil bercucuran keringat. Mungkin dipengaruhi oleh keterampilan dan usahanya, para siswa mulai mengikutinya, mata mereka berbinar. Ramuanku berwarna kekuningan. Apakah ini baik? Pekerjaan yang dilakukan dengan sangat baik, mahasiswa. Warnanya yang agak kekuningan merupakan produk istimewa di antara ramuan racun. Itu akan cukup untuk dijual di Rochester. Ramuan yang bisa dijual. Mendengar pujian tak terduga tersebut, wajah siswa tersebut menjadi cerah. Teman-teman di sebelahnya memberi selamat kepadanya dengan menepuk lengannya. Aku Catherine Meyer. Panci aku awalnya mengeluarkan asap biru, tetapi berubah menjadi asap hijau. Itu karena bahan-bahan di lantai terangkat dan efeknya berubah saat kamu mengaduknya dengan sendok. Aku kira kamu harus berubah ke arah efek halusinasi. Guru Hesse, tolong siapkan bahan untuk asap hijau di sini. Franziska mulai menjaga pot sambil berjalan mengelilingi para siswa. Kemudian, seorang siswi mengangkat tangannya. Aku Claudia Menzies. Profesor, ramuanku sepertinya agak. Ekspresi Franziska mengeras. Claudia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera menutup mulutnya. Aku bukan seorang profesor, Claudia. Aku minta maaf, asisten guru. Ya, jadi apa masalahnya? Kemarahannya tidak bertahan lebih lama dari saat itu. Franziska menginstruksikan Claudia dengan ramuannya, senyum lembut di wajahnya. Ketika Claudia mendengar penjelasannya dan menambahkan lebih banyak kekuatan salamander, Franziska bahkan mengelus rambutnya, mengatakan bahwa dia melakukannya dengan baik. Hei, Simon. Rick mencondongkan kepalanya ke arah Simon dan berbisik pelan di telinganya. Aku rasa sekarang aku tahu mengapa kakek tua Profesor Lang bertahan di Kisen. Asistennya sangat mampu. Benar, Claudia bahkan mulai berkonsultasi tentang jurusannya ketika dia terpikat pada alkimia beracun. Simon memandang Franziska dengan lembut menjawab Claudia, merasakan campuran emosi yang aneh.
Apa yang salah? Tidak, tidak apa-apa. Kelas sekarang mencapai akhir. Francisca memberikan waktu luang kepada siswa yang berhasil menyelesaikan ramuannya dan mengajari siswa yang gagal dengan memberi mereka kesempatan lagi. Simon yang berhasil membuat ramuan racun sedang menelusuri buku pelajarannya. Simon, ingin menyiapkan ini untuk pertarungan Cyclops. Tidakkah menurutmu ramuan racun itu akan memberikan efek? Simon tertawa karena dia memikirkan hal yang sama. Kamu harus meningkatkan kemampuanmu hingga batasnya minggu ini untuk menghadapi Cyclops. Daripada mengambil kelas sembarangan, buatlah kelas kamu sendiri dan gunakan untuk penilaian kinerja. Ia merasa seluruh isi kelas bisa dipadukan dengan kenyataan. Tentu saja, kemampuan Jen di kelas sangat bagus. Bodoh, hal seperti ini tidak akan berhasil. Lalu, Meilin mendekat dengan tangan terlipat. Chamibares juga berdiri di samping Simon dengan senyuman di wajahnya. Racun tingkat rendah tidak akan bekerja jika dimulai dari monster berukuran sedang, apalagi Siklop. Apakah begitu? Simon sedang menelusuri buku teks tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi tangannya berhenti di halaman tertentu. Bahannya adalah jamur lehar. Jamur itulah yang terkadang digunakan Anapolentia untuk memasak setelah racunnya dinetralkan. Simon menundukkan kepalanya dan membaca teks itu. Meilin, bagaimana dengan ini? Apa itu? Meilin mendekat dan melihat ke bagian yang ditunjuk Simon. Setelah terdiam beberapa saat, Meilin mengangkat kepalanya dan berlari ke tempat duduknya. Simon, halaman apa lagi ini? 254. Meilin buru-buru membuka buku pelajarannya dan mulai membaca isinya dengan serius. Teman-teman, jika kita benar-benar bisa membuat ini, aku pikir ini akan berhasil.